rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhaltum fi majlisin, apabila masuk kamu sekalian fi majlisin, di dalam suatu majlis, fasallimu, maka ucapkanlah salam oleh kamu sekalian. Wa idza kharajtum, dan apabila keluar kamu sekalian, fasallimu, maka ucapkanlah salam oleh kamu sekalian. Ayat tegasnya payun dabu, maka disunnahkan apa assalamu salam inda mulaqatil muslimi, ketika bertemu dengan orang muslim, wa inda mufaraqatihi, dan ketika berpisah dari orang muslim, bajlan, halnya mengeluarkan lil amani, kepada keamanan, wa iqamati wal iqamati li sya'airi ahli imani, dan mendirikan kepada syiar-syiar ahli iman. Kada seperti inilah ini qalahul ajiziyu, telah berkata siapa Imam Ajizi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya bersabda, kalau kita masuk dalam suatu majelis, maka disunnahkan kita mengucapkan salam. Begitu keluar disunnahkan mengucapkan salam, begitu ya. Jadi hukumnya sunnah, ketika kita bertemu dengan orang muslim, kita mengucapkan salam. Mau berpisah, kita ngucapin salam. Kenapa? Karena di dalam salam lil amani wa iqamati li sya'airi ahli iman. Jadi salam itu adalah keamanan. Salam itu adalah keselamatan. Salam itu adalah bentuk daripada syiar-syiar orang-orang yang beriman, ya. Syiar-syiar ahli iman. Wa qala an-Nawawi, dan telah berkata siapa Imam Nawawi, yustahabbu, disunnahkan idza dakhala baitahu, apabila masuk seseorang baitahu, ke dalam rumahnya orang tersebut, yustahabbu disunnahkannya, apa yang disunnahkan, ayyusallima, bahwasanya mengucapkan salam ini orang tersebut, wa illam yakun fihi ahadun, walaupun tidak ada fihi, di dalam rumah orang tersebut, siapa ahadun, ya, seseorang. Wal yakul, dan hendaklah mengucapkan orang tersebut, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, ya. Bermula keselamatan alaina, untuk kita, wa ala ibadillahi sholihin, dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh, begitu ya. Jadi Imam Nawawi mengajarkan kepada kita, kalau kita masuk rumah, nggak ada orang, kita di rumah, jadi rumah sendiri ya. Begitu kita mau masuk rumah sendiri, nggak ada orang, apakah memang udah tahu anak bini kita nggak ada dalam rumah, atau memang kita di rumah sendirian doang? Begitu masuk rumah, walaupun di dalamnya itu nggak ada orang, tetap kita disunnahin mengucapkan salam. Apa salamnya? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Biasain begitu ya, gitu. Kenapa? Supaya yang ada di dalam rumah tuh adem, gitu ya. Supaya apa? Supaya yang ada di dalam rumah adem. Kenapa? Karena kita doain. Kita nggak tahu apakah di dalam rumah kita ada makhluk selain kita nggak tahu ya, kan gitu. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngelihat. Bisa jadi di dalam rumah kita ada jinnya, ya. Bisa jadi di dalam rumah kita ada makhluk yang lain yang kita nggak bisa lihat. Begitu kita masuk, kita doain assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, maka mereka yang mengisi di dalam rumah kita, apakah di dalam rumah kita ada jinnya
ada makhluk-makhluk yang lainnya, maka mereka mendapatkan doa dari kita, itu yang membuat mereka jadi tenang. Begitu ya, nggak gersang jadinya. Gitu. Wakada, dan seperti inilah ini disunnahkan masuk mengucapkan salam walaupun di rumahnya nggak ada orang. Idza dakhala masjidan, apabila masuk orang tersebut masjidan, ke dalam masjid, au baitan, atau rumah, li ghairihi, kepada selainnya orang tersebut, laisa fihi ahadun, yang tidak ada di dalamnya, baik di masjid ataupun di rumah orang lain, ahadun, siapa, seseorang, yustahabbu, maka disunnahkan, ayyusallima, bahwasanya mengucapkan salam orang tersebut, wa ayyaqula, dan disunnahkan hendaklah mengucapkan orang tersebut, assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin, assalamu alaikum ahlal baiti wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu ya. Kalau kita masuk masjid, ternyata kita yang paling pertama ya. Begitu masuk nggak ada orang di masjid, cuma kita doang. Baru pertama kita yang buka masjid. Ya, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa di dalam masjid. Ya, begitu kita masuk masjid, ya, gitu ya. Kan begitu kita nginjekin kaki yang kanan, sunnahnya begitu masuk masjid pakai apa? Kaki kanan. Begitu pakai kaki kanan, kita ngedoa, Allahumma ftah abwaba rahmatik. Begitu ya. Allahumma ftah abwaba rahmatik. Beres kita baca doa Allahumma ftah abwaba rahmatik, jangan lupa kita baca salam. Assalamu alaikum, assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin, assalamu alaikum ahlal baiti wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu doanya ya. Gitu. Kalau kita masuk masjid nggak ada orang, sendiri doang. Ya bisa jadi itu di dalamnya bukan nggak ada orang itu. Ya. Bisa jadi di dalamnya itu ada makhluk-makhluk di luar kita. Ada jin di situ barangkali yang lagi sholat. Ada jin yang lagi ibadah. Ada jin yang lagi baca Quran. Ada jin yang lagi zikir, yang lagi wirid. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makhluk Allah yang ketaklif. Apa ketaklif tuh? Yang dibebani untuk melakukan ibadah kepada Allah. Dia dibebani yang wajib harus dilaksanakan, yang haram harus ditinggalkan. Itu ada dua makhluk Allah, yaitu manusia dan jin. Berarti sama, jin juga sholat kayak kita. Sama, jin juga puasa Ramadan. Sama. Nabinya sama, yaitu Nabi Muhammad SAW, sama. Ya. Jadi bisa jadi begitu kita masuk masjid, bukan nggak ada orang. Di dalamnya itu ada jin-jin. Jin-jin muslim yang lagi ibadah kepada Allah. Jin-jin muslim yang lagi baca Quran, yang lagi zikir, yang lagi wirid, yang lagi i'tikaf di dalam masjid. Kita aja nggak ngelihat. Makanya begitu kita masuk masjid, nggak ada orang, kita disunnahin assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin, assalamu alaikum ahlal baiti wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu ya. Yeah. Yeah. Itulah makna wa ala ibadillahis shalihin. Maknanya begitu, berarti ada hamba-hamba Allah selain kita tuh yang di situ lagi ibadah. Ya, nggak kelihatan aja ya. Termasuk juga kalau kita masuk ke rumah orang. Ya, ke rumah orang yang nggak ada penghuninya. Ya. Masuk ke dalam gudang, nggak ada penghuninya, begitu ya. Kita masuk nih rumah kosong. Kita masuk dalam gudang kosong, nggak ada penghuninya, baca nih assalamnya nih. Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Assalamu alaikum ahlal bait. Begitu ya.
Apa itu ahlal bait? Berarti sebenarnya di dalamnya ada penghuninya. Begitu ya. Assalamualaikum, itu ya-nya dibuang tuh, ya harfu nidanya. Asalnya assalamualaikum, bermula keselamatan untuk kamu sekalian ya ahlal bait, begitu ya. Hai penghuni rumah. Gitu ya. Cuman nggak kelihatan doang sama kita. Ya, masuk gudang kosong, masuk tempat kosong, masuk rumah orang lain yang kosong, ya. Masuk kebun kosong, masuk hutan, begitu ya. Begitu. Jangan ini mah masuk hutan, masuk kebun, permisi mbah. Cucu pengen numpang lewat mbah. Salah. Hah? Gimana? Anak bagong. Anak bagong melewat ya. Anak bagong melewat. Anak bagong, anak babi ya. Bagong kan babi Mas ya. Ya. Bagong kan babi ya. Permisi permisi kong, anak bagong mau lewat gitu ya. Permisi kong, anak babi mau lewat. Bagong itu kan apa? Bagong itu kan dalam bahasa Jawa babi. Salah ya. Jadi kalau kita mengikuti aturan-aturan Islam, maka disunnahkan kalau kita masuk ke tempat yang kosong, ke gudang, ke kebun yang kosong, ke hutan, kemana aja, ke rumah orang yang kosong, kita disunnahkan mengucapkan assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, assalamualaikum ahlal bait warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Jadi adem jadinya. Ya. Ini kagak. Permisi bah, permisi kong, ya kalau enggak apa klakson, tin 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 tin, apa urusannya klakson sama ini ya, aneh ya, iya, saya enggak dibiasain ya begitu aja, apa urusannya, apa hubungannya klakson, ya nggak ada hubungannya, ngedoain kagak, bikin berisik apa gitu, iya, karena sering aneh ya tuh, ya, sering saya. Kadang-kadang duduk sama sopir bareng di depan, begitu lewat jembatan, tin tin tin. Tuh, satu tuh yang saya sering nemuin lewat jembatan ya. Tin tin tin. Tabrak kali. Iya. Ya. Yang kedua lewat kuburan. Begitu lewat kuburan, tin tin tin. Klakson lagi, nah ada urusan. Ya. Gitu. Kalau saya enggak, saya kalau lewat kuburan apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ahlal diyar, begitu. Saya kalau dari rumah, dari Serang ke Barok, itu saya ada ngelewat kuburan wali. Kuburan makam karomah, ya. Begitu saya lewat begitu. Assalamualaikum, saya sebutin namanya. Assalamualaikum ya Tubagus Ahmad, Tubagus Khuluq. Yaghfirullah junubakum wa nahnu insyaallah bikum malahik. Atau wa ana insyaallah bikum malahik, al-fatihah, saya bacain fatihah begitu, sambil lewat pakai motor begitu ya. Jangan tintin, nggak ada gunanya. Salah ya, robah ya, nggak ada gunanya. Kata Bang Hamadi, minggir, gue malawat ya, dan ketabrak lagi ya. Ya, jangan biasain ya. Iya. Doain. Jadi kita gimana? Doain. Ya, robah. Ya. Setiap adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka itu adat nggak usah dipakai. Begitu ya, nggak usah dipakai. Salah ya. Robah syarat. Itu doanya tuh. Salamnya. Begitu lewat ya, hutan, kebun, masuk hutan, masuk kebun, masuk gudang, nggak ada orangnya, atau kita ya model Bang Aang no ya. Bang Aang dia kan pertama kali tuh pagi-pagi tuh buka kantor Bang Aang. Ya kan nggak ada orang tuh di dalam kantor ya. Begitu buka kantor, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum ahlal baiti warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras Bang Aang, ntar ada nyautin. Tahu-tahu dari dalam, waalaikumsalam. Ya. Kalau jadi masuk kabur ya. Enggak, ya. Tiap saya masuk ke tempat yang kosong saya begitu. Ya. Itu yang saya pakai. Setiap saya masuk ke tempat yang kosong itu yang saya pakai ya. Gitu. Karena
jin-jin yang nggak bisa dilihat oleh kita, dia mendapatkan doa dari kita dengan kalimat assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, ya. Doanya begitu, ya. Jadi dia kebagian salam, keselamatan, keamanan dengan salam yang kita ucapin, ya. Wa yustahabbu, dan disunnahkan liman sallama ala insanin, bagi orang yang mengucapkan salam ala insanin kepada seseorang, falam yarudda alaihi, maka tidak menjawab orang tersebut alaihi kepada insan, maka tidak menjawab ini insan alaihi kepada orang yang mengucapkan salam, disunnahkan yustahabbu ayyakula, apa bahwasanya mengucapkan orang tersebut lahu kepada insan bi'ibaratin latifatin, dengan ibarat yang lembut, dengan ucapan yang lembut, ya, dengan sindiran yang lembut. Apa ucapannya? Ibarah yang lembut. Hei mang, ya bang, raddus salami wajibun, bermula menjawab salam wajib. Payan bagi laka, maka seyogianya laka bagimu, apa antarudda, bahwasanya engkau menjawab alayya kepada aku, yaskutu ankal fardu, maka gugur anka darimu apa al fardu, kewajiban. Wallahu a'lam. Kemudian disunahkan bagi orang yang mengucapkan salam, kita salam, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu orang yang kita ucapin salam diem gak ngejawab. Assalamualaikum, diem gak ngejawab. Maka kita disunahkan, kita apa? Mengingatkan dengan ibarat yang lembut. Apa ibaratnya? Bang, menjawab salam itu wajib, ya. Kalau abang ngejawab salam saya, maka kewajiban abang gugur. Begitu, ya, gitu. Ini kagak marah-marah. Assalamualaikum. Lu pada budak apa ya? Hah? Hah? Budak lu? Hah? Lu pada nggak ngerti apa? Kalau ada orang salam lu jawab. Lu budak apa? Ya, orang dibilangin budak marah jadi, ya. Iya, jangan bahasa yang lembut. Pokoknya kalau ada hal yang baik, kalau cara penyampaiannya tidak baik, maka hasilnya jadi nggak baik. Begitu, ya. Gitu, ya. Pengen ngasih tahu tapi marah-marah, ya, berantem ujung-ujungnya, gitu, ya. Wa fi riwayatil Baihaqi, dalam sebuah riwayat Imam Baihaqi, an Qatadatin, dari Imam Qatadah, idza dakhaltum baitan, apabila masuk kamu sekalian baitan, pada sebuah rumah, fasallimu ala ahlihi, maka ucapkanlah salam oleh kamu sekalian ala ahli, kepada ahlinya rumah. Fa idza kharajtum, maka apabila keluar kamu sekalian, fa'auda'u, maka titipkanlah oleh kamu sekalian qablahu, sebelumnya khuruj, sebelumnya keluar, sebelum kharajtum, bisalami, dengan salam. Wa hadza hadisun dhaifun, ini hadis yang dhaif. Ya. Dalam sebuah riwayat Imam Baihaqi disebutkan, kalau kita masuk ke rumah ucapin salam. Begitu, ya, biasain, ya. Rumah sendiri, ya. Apalagi rumah sendiri. Ya. Gitu. Yang paling enak tuh punya rumah tiap hari ada yang ngucapin salam mulu. Ya. Saya di rumah tuh tiap hari tuh. Assalamualaikum. Ya, bayar listrik. Tiap hari saya, masya Allah, ya. Kalau sebulan ada 1000 orang yang bayar listrik ke rumah saya, 1000 salam itu. Kadang-kadang orangnya di dapur, nggak kedengeran. Itu bisa 3 kali 4 kali salam itu. Assalamualaikum. Kagak ada yang nyaut juga, nggak kedengeran kali. Assalamualaikum, ya. Masya Allah, ya. Itu. Kenapa? Salam itu doa, keselamatan, keamanan, gitu, ya. Itulah. Makanya indahnya begitu tuh. Indahnya kalau rumah kita tiap hari banyak yang mengucapkan salam, ya, mudah-mudahan keselamatan, keberkahan, aman. Kenapa? Fa'auda'u, karena dengan salam itu sama saja kita menitipkan keselamatan, keamanan di dalam rumah tersebut. Begitu, ya. Masuk salam, keluar salam. Itu sama aja kita nitipin kepada Allah keselamatan
menitipkan keselamatan, menitipkan keamanan ahli rumah tersebut kepada Allah. Gitu ya. Nah, kemarin ya ketika kita membahas bab la ilaha illallah, jangan lupa tuh. Ya. Kalau habis assalamualaikum ikutin dengan la ilaha illallah. Begitu ya. Gitu. Rumah sendiri, ente mau rumah orang lain didoain mulu. Ya, kalau namu ke rumah orang lain assalamualaikum, assalamualaikum. Giliran rumah sendiri nggak pernah didoain. Ya. Coba bayangin. Kita punya rumah. Ya, misalnya itu rumah nggak pernah kedatangan tamu. Makanya kata Rasulullah, tamu itu kalau masuk membawa berkah. Apa berkahnya? Satu, dia udah ngucapin salam. Ngedoain selamat, ngedoain aman buat kita dan keluarga. Ya, berkahnya di situ. Sekarang kita punya rumah, nggak ada tamu yang datang ke rumah kita. Siapa yang yang ngedoain rumah kita? Kalau bukan kita sendiri yang doain. Oleh karena itu jangan lupa, kalau kita masuk rumah kita sendiri jangan lupa doain. Doain dengan apa? Dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu waridwanuhu wa maghfiratuh. Begitu ya. Kalau rumah sendiri panjangin dah. Begitu ya. Jangan lupa apa? Ngomong nih, saya diajarin kan kalau masuk ke rumah cuman ada tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini Assalamualaikum wala ahlil bait. Cuman ada tambahannya Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Terus baca surat Al-Ikhlas 3 kali itu Tad. Bagaimana Tad? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Lebih banyak, lebih panjang, lebih bagus. Gitu ya. Ya, Jadi, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu gitu. Ya, Karena kan Nabi nggak ada di situ. Perasaan saya gitu Tad. enggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Ya, barangkali dia dari gurunya begitu. Ya. Dari gurunya barangkali begitu, ya. Tapi kalau kita berdasarkan kepada kitab ini, kita disunnahin cuman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu rumah ada orangnya. Kalau nggak ada assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Itu doang, ya. Kalau kita merujuk kepada kitab ini. Tapi kalau ada yang nambahin dengan baca ikhlas, suratul ikhlas, nambahin dengan assalamualaikum ayuhan nabiyyu, barangkali dia dapat dari kitab yang lain, wallahu alam, saya nggak tahu ya gitu. Tapi selama itu ada dasarnya silakan aja. Jangan lupa tuh setelah itu ucapkan la ilaha illallah, begitu ya. Kalau kita masuk ke rumah sendiri, kenapa? Karena Al-Imam Fakihani mengatakan orang yang membiasakan mengucapkan la ilaha illallah ketika masuk ke dalam rumahnya tunfil faqra, meniadakan kefakiran. Jadi kalau kita ingin dijauhkan fakir, kita ingin dijauhkan kefakiran dari kita dan keluarga kita, ya, maka biasakanlah kalau masuk ke rumah iringi dengan la ilaha illallah, begitu ya.